Halo semuanya, malam ini kedatangan barang. Nah ini dia barangnya. Kalian bisa baca ya. Daido Quincy 4000 SW. Nah ini versi pertama, ini versi kedua gitu. Jadi upgrade dari Osea ke Quincy gitu. Mirip ya, garis lekukannya mirip. Bagian spool, nah bagian Osea mirip. Nah hanya perbedaan sedikit adalah di warnanya. Ini warna kuning emas, ini warna kuning menuju oranye gitu loh. Oke, nah saya bilang untuk Daido Quincy ini ada beberapa yang upgrade, ada yang beberapa sedikit di downgrade. Nah, kenapa saya bilang begitu? Ada beberapa alasan ya. Pertama ya, Daido Quincy ini eh, untuk bagian body ini sudah metal. Pada ukuran 4000 ini masih grafit ya. Nah, grafitnya di sini, kalau saya kemarin terima barang, sehingga saya cek, baru ini saya cek barangnya, memang tidak begitu rapi untuk finishingnya. Begitu bagian atas, ini bagian lemnya kurang begitu rapi. Bagian cuttingannya atau pemasangannya tidak rapi juga ya. Dan di bagian sini kelemahannya. Nah, ini goyang ya. Bagian ini goyang. Maaf ya. Ini goyang guys. Nah, ini goyang. Kalau di bagian OC ya, ini tidak goyang. Nah, ini rapat ya. Cuman di OC ya, saya mur bagian ininya, ini tidak bisa ketat gitu. Cuman ya udahlah, yang penting dia udah presisi aja gitu. Nah, kalau Queen sih dia udah ketat, cuman masih ada space gitu. Nah, ini dia goyang nih. Bisa lihat ya. Nah, banyak kekurangannya kalau saya bilang cukup gimana, lumayan banyak lah. Pertama di bagian ini bisa ditukar, ini nggak bisa ditukar karena ini permanen. Yang di downgrade misalnya di Osea kan, ini tebal, ini tebal banget, ini tebal bagian bailnya. Nah ini tipis, kayak Daido Sina atau Daido Sina pula, Shimano Sina, mirip bah kayak Shimano yang entry levelnya. Nah kayak gini nih. Kalau nyangkut PE atau bukan PE, nggak tahu deh, pokoknya ini banyak problemnya ketimbang yang seperti ini gitu. Kayak gini. Yang ini yang udah yang versi terbaru lah. Yang ini versi jadul lah biasa. Terus setahu saya nih versi jadul biasanya. Yang ini kayak gini nih model bailnya. Nah terus cuttingannya sini, cuttingan dan bagian relnya memang cukup rapi, tapi nggak dibilang rapi sih, karena masih ada beberapa partnya yang tidak begitu rapi. Nampak potongannya tidak rapi banget. Apalagi ya, oh untuk ini bagian dalam ini saya nggak buka ya. Coba intinya dari reviewer yang sebelumnya itu, bagian carbon tech tidak sepenuhnya, jadi dia hanya satu carbon tech, dua valve. Kalau ini dia carbon tech semua, jadi berasa seperti downgrade gak sih, ya kan? Apalagi ya, ini saudaraan sih kayak Pioneer Infinia Plus atau Prestige, sama lah itu. Ini saudaraan, bahkan mungkin satu pabrik kali ya sama Pioneer itu. Nah oke. Terus ada berapa yang di downgrade, berasa seperti di downgrade kali ya. Bagian plastik yang ini, plastik yang spool ini, sorry maaf, ini lebih gimana ya, lebih enak OC ya sih plastiknya. Serius aku, OC ya serius. Bahkan dia lebih rapat ya. Ini nggak goyang nih, sedangkan ini goyang. Bayangin coba,
Ini lihat nih. Nah, kayak kayak kurang rapat gitu, kurang rapi gitu. Dan bahkan nih plastiknya lebih ringan daripada Osea. Kalau Osea dia agak tebel gitu plastiknya. Nah, ini tebel. Dan dia tidak ada space gitu, goyang gitu nggak ada nih. Nah ini kan nggak goyang nih, saya goyang. Nah kalau ini ada goyang. Nah kamu bisa lihat nih, nah nih ya, tuh. Kayak berasa ringkih aja gitu. Cuman ini aja sih yang goyang ya. Oh ya, untuk isu bagian one way, jeda one way ini tidak ada. Saya udah coba nih ya, jeda one way nggak ada. Oke, udah saya goyangkan nih. Tidak ada jeda one way di ukuran 4000 yang tahun 2023. Ini tidak ada jeda one way untungnya. Alhamdulillah lah. Nah, kekurangan pada reel seperti ini, air gampang masuk ya. Jadi misalnya ada percikan air, ya itu otomatis bagian ini arah ke one way nih atau main shaft itu ini mudah masuk nih air. Nah, itu aja sih. Memang terlihat looknya keren gitu. Tapi ya kekurangannya pasti air mudah masuk ke daerah main shaft. Gitu. Sama seperti Osea. Mirip kan konsepnya? Bolong-bolong-bolong. Emang keren terlihatnya. Tapi kalau udah air masuk, udah masuk ke main shaft. Makanya di situ diletakkan grease lumayan banyak biar air tidak masuk gitu. Ini berasa plastiknya kurang tebal dari Osea, jadi berasa kayak downgrade aja. Harusnya harga 1 juta dia tuh udah paling, maksudnya tuh udah disempurnakan lah. Kalau misalnya ambil skema dari Osea menuju ke Quincy, harusnya Quincy udah bisa benarkan mana yang kekurangan dari Osea gitu. Jadi disempurnakan dari Quincy gitu. Memang drive gearnya sudah kuningan, tapi dari slider atau gear tidak kuningan. Padahal di, kalian tahu gak reel Magoro turnamen tuh, itu bagian drive gearnya sudah metal ya, dan gear supportnya atau gear yang bagian dekat slider itu udah kuningan. Jadi sebenarnya kuningan tuh murah gak sih untuk membuat satu reel kayak gini? Padahal harga Maguro tuh 1 jutaan loh, hampir sama loh dengan ini harganya. Tapi kenapa gear pada bagian slider tuh nggak kuningan juga gitu ya? Ini malah bahannya zinc ya. Nih tutupnya nih. Dia nggak tahu tiba-tiba kayak gini. Dan tutup dan bagian ini, bagian aduh, bagian sealnya itu agak berasa tipis sih, nggak tebel gitu. Kok Daido Osea kok tebel ya? Bentar ya. Kalau saya buka nih, saya nggak ada potong-potong, nggak ada mau edit video ini karena ini pure. Saya habis mancing nih, pure saya ini buat video ini, nggak ada editing. Malah saya mau edit, saya langsung rekam aja. Nah, ini bentar. Berasa ini lebih tipis sih, tapi udah nggak apa-apa, yang penting udah ada seal. Untuk plastiknya memang seandainya nih ditukar nih, ini sini nih, lebih keren nggak sih ketimbang ini? Maksudnya bahan tebel bahan plastiknya lebih tebal ini ketimbang ini gitu. Malah berat bagian Osea sih ketimbang Quincy. Oke, untuk bagian ini ya, saya jelasin sedikit. Bagian clicker. Bentar, clicker. Cepat. Clicker.
Ntar saya ini saya nggak ada editing sih, malah saya editing. Saya review langsung ini aja, langsung rekam tanpa editing, lagi capek ngedit. Oke, udah. Nah ini bagian ini kayak bisa dengar. Nah, saya lebih nyaring ya. Kalau Quincy kayak kurang gitu. Mungkin karena clickernya di bagian drag sih, dipindahin di bagian drag, nggak di bagian. Kalau di OSEA kan dia bagian di bawah drag ya. Jadi dia nggak menyatu sama kiwasar atau carbon tag gitu. Kalau ini dia menyatu, kalau Quincy. Jadi berasa kurang nyaring. Seperti itu. Kalau ini dia lebih nyaring. Oke, gini aja dari perbandingan dari OSEA dan Quincy. Sebenarnya real drive gear kuningan itu di King Predator itu gear utamanya kuningan loh. Kenapa di sini lebih mahal? Kenapa kita harus dapat kuningan itu lebih mahal ketimbang harga bed casting atau real OH? Misalnya di Kenzi KZ 300L, kalian tahu gak? Yang marine tuh, itu aja udah drive gearnya kuningan ya. Kenapa di real kayak spinning gini aja, kuningan aja butuh harga 800 sampai 1 jutaan. Kenapa nggak 500.000 aja gitu? Coba komen di bawah, kenapa real spinning kalau gearnya kuningan kenapa lebih mahal? Kenapa BC lebih murah ketimbang spinning? Kalian bisa jawab? Komen di bawah.